Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran ya dalam semua aktivitasnya setiap hari. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Perseteruan antara Budi Ari, Menteri Koperasi dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP rupanya makin memanas. Saling tuduh, saling lapor terus terjadi antara Menteri Koperasi dan juga PDIP. Lalu muncul pertanyaan para netizen rakyat Indonesia, siapa sih sebenarnya yang menerima uang haram menjadi mitra berbagai website judi online yang memang sangat meresahkan Indonesia. Kita bisa bayangkan teman-teman, rakyat Indonesia yang mohon maaf harus saya akui mungkin masih banyak ya teman-teman yang tertipu, tergiur melakukan judi online. Itu sebenarnya teman-teman membuat kita kehilangan devisa karena uang yang mereka dapat, yang mungkin Anda dapat, larinya itu ke Thailand, larinya itu ke Myanmar atau ya ke Kamboja, ke negara-negara di luar. Yang jelas teman-teman, saat kita kalah main judi online, alhasil negara kehilangan devisa dan uangnya itu malah ke luar negeri. Dan tentu teman-teman, risih memang judi online malah merebak di Indonesia. Ini menjamur berbagai situs-situs judi online mulai A, B, C, D menawarkan kekayaan instan membuat rakyat Indonesia tergiur. Tapi bukannya diberantas, ternyata website tersebut malah dijaga. Bahkan informasinya dari jaksa ada uang teman-teman 8 miliar dari kurang lebih 1.000 situs judi online yang masuk ke kantong pejabat kita. Saat itu diberitakan bahwa Menteri Koperasi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kominfo, Pak Budi Ari Setiadi ini menerima 50% setoran dari website judi online tersebut. Tapi ya secara mengejutkan ini Pak Budi Ari malah mengatakan bahwa memang dulu saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi ditawari pekerjaan tersebut oleh salah satu partai yang saat itu memang menjadi partai penguasa. Alhasil teman-teman, ya ini PDIP langsung terasa tersindir, PDIP langsung terasa disenggol ya. Dan kader-kader PDIP langsung marah-marah. Ini sampai Ibu Puan Maharani pun teman-teman mendatangi Menteri Koperasi menuntut klarifikasi. Ya, kita juga telah melihat bahwa kader PDIP melaporkan Pak Budi Ari atas tuduhan pencemaran nama baik. Hari ini kita bakal mendengarkan langsung bagaimana respon Pak Budi Ari, respon dari PDIP, lalu siapa sih sebenarnya yang menjadi mitra judi online? Karena kita tahu 10 tahun di era Pak Jokowi, PDIP memimpin, ya website judi online malah merebak. Saya tidak mau mengatakan itu kesalahan A, kesalahan B, kita mending simak dulu saja informasi yang sudah kajian online kumpulkan untuk menjawab pertanyaan kita semua terkait siapa sih yang menjadi backing judi online di Indonesia. Kita simak teman-teman video selengkapnya. Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi untuk mengklarifikasi pernyataannya yang menyinggung PDIP masuk dalam pusaran judi online. Puan meminta Budi Ari untuk tidak bicara sembarangan dan segera klarifikasi. Puan mengaku dirinya sudah bertemu dengan Budi Ari namun enggan membeberkan percakapan di antara keduanya. Untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong klarifikasi. Menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Jadi sebaiknya klarifikasi hal tersebut. Dari hal ini Bu Mega mengaku kecewa. Bagaimana memang untuk reaksi Bu Mega Mbak terkait dengan hal ini? Kita nggak komentar dengan hal itu, jadi silakan Pak Menteri klarifikasi hal tersebut. Publik didiseminasi, di framing seolah-olah bahwa Budi Ari lah gembong judi online. Padahal saya orang yang paling serius memberantas judi online loh. Gitu. Dibanding ketua umum partai. Paham. Nah, ngomong judi online juga enggak. Iya betul. Ya, Pak. oke. Anti judi online enggak. Gimana? Ketum partai itu ya. Ketum partai. Soal aliran dana nih Pak. Ya kita mau menguji soal itu nih. Gimana kita tahunya nih bahwa Bapak memang benar-benar nggak ada aliran dana itu?
Suruh mau pakai apa? PPATK bisa dicek. Tanya aja PPATK. Iya kan? Atau pakai apa? Instrumen lain. Ya taruhlah Bareskrim yang Cek yang aja gitu-gitu. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau soal aliran dana ya, begitu. Karena buat saya aliran dana mau pakai mekanisme apa? Mau audit forensik, keuangan atau apa kan bisa diperiksa. Itu kan harus ada yang menguntungkan Bapak gitu, meskipun nggak mengalir Bukan. langsung. Mereka sendiri sebenarnya udah mengakui nggak ada satupun yang pernah ngasih duit saya. Oke. Gitu. Baik langsung atau tidak langsung. Iya. Gitu. Oke. Gimana mau ada aliran dana? Mereka juga nggak ngasih, nggak mau, nggak bilang. Nggak bilang kalau mereka ngasih. Bilang enggak, perintah enggak, Enggak. aliran dana enggak Enggak. gitu ya. Lah terus ini barang dari Muncul kok tiba-tiba muncul. Ya. Berarti artinya gimana ini artinya Pak Ya. Budi? Lanjutin Ya. Bang. Gini, kalau soal fakta hukumnya, buat saya nggak ada masalah. Ini kan dari awal saya udah tahu ini. Saya berasa ini political game. Oh, political game. Ada dua kata kunci tuh. Ya. Nih orang-orang sama political game. Gimana Mas? Berarti ada dua kata kunci. Ada dua kata Nah, kunci tadi tuh. Ada nih orang-orang, sama political game. oke. Artinya kalau ada orang dan political game itu berarti ada orang yang memainkan Mengorkestrasi lah ya. Mengorkestrasi. Nah, pertanyaannya dugaan seorang Budi Ari, apa yang mau Siapa? diorkestrasi? Oh, apa dulu ya? Apa dulu? Oke. Apa yang mau diorkestrasi? Dia mau memframing bahwa judi online ini gembongnya saya. Padahal saya orang yang paling serius memberantas judi online. Ini kan jadi terbalik-balik nih. Publik didesiminasi, di framing seolah-olah bahwa Budi Ari lah gembong judi online. Padahal saya orang yang paling serius memberantas judi online loh. Gitu. Dibanding ketua umum partai Paham. Nah, ngomong judi online juga enggak. Iya betul. ya Pak. oke. Anti judi online enggak. Gimana? Ketum partai itu ya. Ketum partai. Ya. Kita nyebutnya Partai Mitra Judol. Partai Mitra Jangan Judol. dibalik-balik. Iya. Partai Mitra Judol. Oke, PMJ. Ada nggak partai PMJ? Nggak ada. Oh, artinya di situ. Iya. Jadi Pak Budi merasa bahwa mau dijadikan seolah kambing hitam bahwa orang-orang yang kena ini di bawah Bapak sebenarnya gitu. Gini, saya pakai ilustrasi begini. Kalau Kapolsek bermasalah, Kapolri tanggung jawab nggak? Enggak dong. Belum tentu. Ya. Oke. Oknum. Lah ini eselon 4. Menteri masih ada direktur, dirjen, menteri. Kenapa harus langsung saya? Memang kalau kerja saya langsung perintah mereka? Enggak. Dirjen sama direktur. Begitu. Kan ada tata kerja. Iya. Iya kan? Gitu. Jadi ini jangan seolah-olah kita yang memberantas judi online, kita yang dituduh membacking atau gembong judi online, udahlah. Tapi walaupun saya sekarang udah dapat masukan dari banyak pihak, masyarakat udah nggak percaya masyarakat. Bahwa Budi Ari ini melindungi judi online, nggak percaya mereka. Budi Ari ini korban fitnah dari orang-orang yang berkepentingan supaya tertutupi dari tingkah lakunya sebagai penikmat judi online, gitu aja lah. Apa dosa Bapak ya Pak? Sehingga Bapak Padahal kan saya cuma menjalankan tugas presiden untuk memberantas judi online. Tugasnya jelas, berantas judi online. Iya Pak, setuju Pak. Ini rakyat susah, rakyat ditipu dengan judi online. Makanya judi online adalah penipuan. Dulu pencapaian Bapak ketika Menkom Digi, apa pencapaian Bapak di pemberantasan judol? Jumlah situs yang kita berantas terbesar dalam sejarah Komdigi. Bisa dilihat. Meskipun itu menjadi cacat gara-gara si orang-orang ini. Nah itu dia, begitu dia laporan 100.000 ditutup, ternyata ada berapa ribu dilindungi, gitu loh. Kon laporannya sur saya, wah udah 100.000 Pak, ternyata ada yang diumpetin. Terkait Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi yang akhirnya memberikan respon soal dirinya yang didesak meminta maaf secara terbuka begitu oleh politikus PDIP Sandra Restuwati, di mana desakan ini muncul karena Budi Ari sempat mencatut nama sebuah partai dan juga Menko Polkam Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan ketika membahas perkara judi online Tribuners, di mana pencatutan ini membuat PDIP geram sampai mengultimatum Budi Ari. Kemudian Budi Ari juga
tidak ingin memberikan respons berlebihan terkait hal itu. Dia memilih untuk menghindari pertanyaan dari awak media seusai rapat kerja bersama pada Senin kemarin di gedung DPR RI Tribuners. Jadi Budi Ari hanya menjawab pertanyaan seputar rencana pembangunan 80.000 koperasi merah putih, sementara soal ultimatum PDIP, Budi Ari tidak mau memberikan klarifikasinya. Dan sebelumnya memang dalam sebuah program Tribuners, Budi Ari sempat menegaskan kalau dirinya tidak terlibat perkara judi online. Kemudian dia juga mengatakan kalau sempat ditawari oleh salah satu petinggi partai politik yang masuk ke parlemen untuk ikut berbisnis judi online. Tapi Budi Ari memang tidak mengungkap secara gamblang nama parpol yang dimaksud, tapi dia memastikan sudah menolak tawaran itu bahkan dari awal ketika menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan juga Informatika. Kemudian pihak yang menawarinya ini katanya adalah partai di parlemen yang disebutnya Partai Mitra Judol, Tribuners. Akhirnya belakangan setelah ramai diberitakan partai yang dimaksud adalah PDIP, dan terkait hal itu anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDIP Sada Restuwati mendesak supaya Budi Ari mencabut pernyataannya yang mencatut nama PDIP dan juga Menko Polkam dalam pusaran judi online, di mana PDI mendesak agar Budi Ari menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan dianjurkan juga agar permintaan maaf itu tidak hanya disampaikan di media sosial tetapi juga melalui media nasional, di mana dia menegaskan kalau pernyataan Budi Ari ini mengarah kepada tindakan seorang individu bukan lembaga, dan dia juga memberikan ultimatum batas waktu tegas kepada Budi Ari untuk memenuhi tuntutan tersebut agar Ya teman-teman, barusan kita telah mendengar pernyataan dari berbagai pihak. Yang pertama ini dari Pak Budi Ari, ada juga ini dari Ketua DPR RI, ada juga ini dari kader-kader PDIP, bahkan Ibu Ketua Umum PDIP juga angkat bicara, speak up terkait tuduhan-tuduhan yang mungkin memang menyudutkan partainya. Dimana di sini Pak Budi Ari mengatakan secara belak-belakan memang ada partai yang menjadi mitra judi online dan tentu hal ini harus diusut. Kalaupun misalnya memang ya Pak Budi Ari yang bersalah, nanti mungkin hakim yang bakal memutuskan, karena ini tentu teman-teman belum diputuskan, masih isu liar. Jadi bisa saja pihak ini yang bersalah lempar tanggung jawab, atau ya pihak yang inilah yang paling bersalah. Kita atau kemungkinan terburuknya dua dan juga bersalah. Karena itu teman-teman, kita bakal terus kawal jalannya persidangan ini. Nanti kalau misalnya memang sudah dipersidangkan, kita pasti bakal terus update. Jangan kemana-mana, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa teman-teman, ya tulis pendapat kalian, pandangan teman-teman terkait hal ini di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.